Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pelajaran kebutuhan dasar manusia, yaitu tentang penanganan nyeri. Nah, kalau kita bahas di poin selanjutnya ya, di halaman 120. Nah, di dalam halaman ini dijelaskan bahwasanya ada faktor yang memperberat atau memperingan nyeri. Jadi nyeri itu ada faktornya, yang dimana faktor tersebut bisa memperberat atau bisa meringankan. Nah, kita sebagai perawat itu hendaknya mengkaji faktor-faktor tersebut. Kenapa? Karena faktor tersebut merupakan salah satu cara atau salah satu indikator bagaimana kita bisa mengetahui tingkat nyeri si pasien atau keparahan nyeri si pasien. Jadi yang pertama ada respon fisiologis ya. Pasti orang yang sakit atau yang merasakan nyeri, dia itu mempunyai respon fisiologis, dan respon fisiologis setiap orang yang merasakan nyeri itu berbeda-beda tergantung dari tingkat nyeri yang dialami oleh si pasien. Nah, yang pertama poin A yaitu stimulasi simpatik, yaitu nyeri ringan, moderat, atau nyeri pada bagian superficial. Nah, apa saja hal-hal yang perlu dikaji? Nah, yang pertama ada dilatasi saluran bronkial dan peningkatan respirasi rate. Jadi dilatasi saluran bronkial artinya di bagian bronkial atau pernafasan bronkialnya ini mengalami pelebaran atau dilatasi. Dan juga ada peningkatan respiratory rate. Jadi pasti orang yang nyeri, yang dia merasakan nyeri ringan, dia itu akan nafasnya itu akan lebih tinggi daripada daripada dia tidak merasakan nyeri. Nah, kemudian yang poin 2 ada peningkatan heart rate, yaitu peningkatan peningkatan nadi ya. Kemudian ada vasokonstriksi perifer dan peningkatan blood pressure atau vasokonstriksi, yaitu kontraksi pada bagian perifer, kemudian peningkatan blood pressure atau tekanan darah. Kemudian ada peningkatan nilai gula darah. Kemudian ada diaporesis atau berkeringat, kemudian peningkatan kekuatan otot, dilatasi pupil, dan penurunan motoritas GI atau gastrointestinal. Nah, ini adalah contoh ya. Contoh dari gimana sih ciri-ciri pasien dengan skala nyeri ringan. Kemudian ada stimulus parasimpatik, nyeri berat dan dalam. Ini adalah sangat nyeri ya. Yaitu bisa yang pertama mukanya pucat. Kalau orang yang nyeri biasa paling mukanya cuma peringas-peringis ya. Rasa sakit biasa. Tapi kalau yang nyeri berat mukanya itu benar-benar pucat. Berbeda dengan nyeri ringan. Nyeri ringan paling ekspresi wajahnya itu biasa atau ekspresi orang kesakitan. Kalau sudah nyeri berat, ekspresinya itu adalah ekspresi kesakitan disertai dengan wajah yang sangat pucat. Kemudian otot mengeras karena respon nyeri ya. Kemudian penurunan heart rate dan blood pressure atau penurunan nadi dan penurunan tekanan darah. Kemudian ada napas cepat dan irregular. Jadi nafasnya itu cepat atau terengah-engah dan irregular. Jadi tidak konstan. Kadang nafasnya nafasnya cepat, cuma pengambilan iramanya itu antara nafas ekspirasi dan inspirasi 1, kemudian ekspirasi dan inspirasi 2, 3, 4 itu tidak sama. Kalau orang olahraga kan terengah-engah atau apa istilahnya terengah-engah itu. Atau nafasnya cepat itu dia konstan atau reguler. Sedangkan kalau yang pucat ini tidak konstan atau irregular. Kemudian nausea dan vomitus, jadi mual ataupun sertai dengan muntah, dan kelelahan serta keletihan. Itu adalah contoh dari nyeri berat. Nah, respon perilakunya itu apa? Kalau tadi kan respon fisiologis ya, artinya respon terhadap proses terhadap proses tubuhnya secara umum ya, atau secara fisiologis. Nah, sekarang respon perilaku.
Nah, perawat itu juga harus mengkaji respon perilaku terhadap nyeri yang bisa ditunjukkan oleh pasien. Antara lain, mengubah posisi, ya biasanya pasien yang dengan nyeri ini biasanya mengubah posisi, kemudian mengusap atau memegang bagian yang sakit, menopang bagian yang nyeri, kemudian menggertakkan gigi, menunjukkan ekspresi wajah meringis, mengerutkan alis, ekspresi verbal menangis, mengerang, kemudian mengadu atau mengucapkan kata aduh, kemudian menjerit atau meraung. Coba kalian bayangkan ketika terjadi nyeri. Kalau nyeri ringan, itu biasanya pasti hanya mengusap bagian sakit atau memegang bagian yang sakit ya. Kemudian biasanya menggertakkan gigi cuma atau menggigit gigi secara kuat atau menunjukkan ekspresi wajah yang meringis kalau nyeri ringan. Berbeda dari nyeri berat. Kalau nyeri berat itu biasanya sampai dia menjerit atau meraung. Jadi ini adalah respon perilakunya. Karena setiap orang itu perilakunya berbeda-beda kan. Kalau fisiologis itu setiap orang itu hampir sama ya, hampir sama. Setiap orang itu respon fisiologisnya itu hampir sama. Tapi kalau respon perilaku itu berbeda-beda. Karena kembali lagi kepada konsep awal. Orang yang punya pengalaman nyeri, ya, pasti dia akan mampu mengontrol nyerinya. Berbeda dengan orang yang baru pertama kali mengenal nyeri. Kemudian respon afektif. Nah, respon ini diperhatikan oleh seseorang perawat di dalam melakukan pengkajian terhadap pasien dengan gangguan rasa nyeri. Respon afektif ini bagaimana seorang pasien ini mampu afeksi atau memberikan keikutsertaan dia dalam proses pengelolaan nyeri. Kemudian yang poin 4, pengaruh nyeri terhadap kehidupan klien atau kehidupan pasien. Para perawat itu hendaknya mengkaji kehidupan pasien. Tujuannya itu untuk mengetahui sejauh mana kemampuan klien dalam berpartisipasi terhadap kegiatan-kegiatan sehari-hari, sehingga perawat juga mengetahui sejauh mana dia dapat membantu program aktivitas pasien. Perubahan-perubahan yang dikaji, perubahan pola tidur, nyeri pada aktivitas, serta perubahan pola interaksi pada orang lain. Nah, yang dimaksud di poin 4 ini, pengaruh nyeri terhadap kehidupan klien, bahwasanya seorang yang merasakan nyeri, dia pasti akan berubah pola kehidupannya. Misalkan dia merasakan nyeri ketika menyapu, pasti ketika dia tidak nyeri dan pada saat dia nyeri berbeda pada saat dia menyapu. Atau ketika kita berinteraksi dengan orang lain, misalkan si perempuan ini adalah sedang mengalami PMS ya, sindrom PMS atau biasa disebut dengan nyeri haid, pasti ketika dia berbicara dengan temannya agak sedikit sensitif. Nah, itu adalah bagaimana nyeri bisa berpengaruh pada kehidupan si pasien. Kemudian yang kelima adalah persepsi klien tentang nyeri. Nah, para perawat itu hendaknya mengkaji mengenai persepsi klien terhadap nyeri yang ia alami dengan proses penyakit atau hal lain dalam diri dan lingkungan. Jadi, seorang klien ini juga harus tahu, seorang perawat ini juga harus tahu persepsi klien tentang nyeri. Bagaimana cara dia menggambarkan nyeri? Apakah nyeri itu digambarkan dia sebagai penyakit biasa atau respon fisiologis biasa, atau nyeri ini digambarkan seorang pasien ini adalah karena guna-guna, atau nyeri ini akibat dari sesuatu yang lain. Nah, itu kita harus paham. Jadi kita sebagai perawat, selain kita menilai nyerinya ya, kita harus tahu bahwasanya bagaimana sih gambaran nyeri bagi si pasien atau persepsi nyeri tersebut bagi si pasien. Kemudian yang keenam ada mekanisme adaptasi klien terhadap nyeri. Jadi para perawat itu hendaknya juga mengkaji mengenai cara-cara yang dapat klien gunakan untuk menurunkan nyeri yang ia alami. Jadi kita misalkan ada pasien nyeri nih datang, ya kita periksa tekanan darah, kemudian tentang konsep PGRST-nya, kemudian skala nyerinya atau skala nyeri yang masuk di PGRST itu kita kaji. Cuma kita tidak boleh melupakan. Nah, Bu, ketika jenengan nyeri atau ketika sampai nyeri, ini biasanya yang sampean lakukan itu apa? Saya Pak Mantri, kalau nyeri
perutku tak pegang biar nyerinya itu berkurang. Nah, itu adalah contoh dari mekanisme adaptasi klien terhadap nyeri. Bahwasanya ketika terjadi nyeri, si pasien ini menekan perut. Nah, itu adalah contoh dari bagaimana klien ini memungkinkan dirinya mengelola nyerinya atau bagaimana cara dia beradaptasi dengan nyerinya agar nyerinya ini tidak berlangsung secara terus-menerus dan semakin parah. Akhirnya dia menggunakan mekanismenya sendiri, yaitu dengan memegang perutnya dan menahan. Nah, biasanya cara ini yang digunakan klien itu tidak harus mengurangi nyeri secara penuh. Yang tadinya misalkan nyerinya 6, tiba-tiba nyerinya 1 atau tidak nyeri, tidak seperti itu ya. Melainkan si pasien ini berusaha ketika dia berada di skala nyeri 6, dia berusaha bertahan di skala nyeri tersebut dan tidak ingin menuju ke skala nyeri yang selanjutnya atau yang lebih parah lagi. Nah, itu adalah mekanisme adaptasi klien terhadap nyeri. Yang kedua adalah diagnosis. Jadi pada langkah diagnosis ini, perawat berusaha memahami tentang keberadaan nyeri pada klien yang dapat mencetuskan masalah keperawatan lainnya. Penegakan diagnosis keperawatan yang akurat dapat dilaksanakan apabila data dan analisis pengkajian yang dilakukan cermat dan akurat. Jadi diagnosis ini, karena kita tahu ya kalau di diagnosis keperawatan, kalian bisa lihat di Nanda 2020 atau di SDKI yang terbaru, itu ada namanya nyeri. Nah, nyeri sendiri ini kalau kita kaitkan dengan diagnosa yang lain, ini ada pengaruhnya. Jadi diagnosa, misalkan kalian mengangkat diagnosa utama nyeri. Nah, pasien mengalami nyeri, pasti dari nyeri ini akan merambat ke diagnosa keperawatan yang lain. Misalkan ketika dia nyeri, dia tidak bisa tidur, maka akan menyangkut ke diagnosa keperawatan lain, misalkan gangguan pola tidur. Kenapa kok gangguan pola tidur diangkat? Karena terjadi nyeri. Karena dia nyeri tidak bisa tidur, maka gangguan pola tidur ini juga merupakan asuhan yang akan kita garap. Tapi kita hanya berfokus pada nyerinya dulu. Seperti itu. Jadi nyeri itu bisa merambat ke diagnosa keperawatan yang lainnya ya. Tidak hanya nyeri saja. Kalau kalian misalkan nanti ketemu pasien dengan kondisi nyeri, pasti nyeri tersebut juga berpengaruh pada diagnosa-diagnosa yang lain. Kalau di keperawatan paling tidak itu satu pasien itu minimal 3 diagnosa yang harus diangkat. Misalkan nyeri tadi dapat mengakibatkan gangguan pola tidur, atau nyeri dapat mengakibatkan gangguan mobilitas. Pasti ada sangkut pautnya dengan diagnosa yang lain. Nah, kemudian yang poin 3 itu ada intervensi. Artinya apa intervensi? Rencana tindakan. Nah, pada tahap rencana tindakan ini, para perawat itu melakukan perencanaan keperawatan. Perencanaan keperawatan yang dibuat untuk nyeri klien diharapkan berorientasi untuk memenuhi hal-hal berikut. Yang pertama, klien atau pasien melaporkan adanya penurunan rasa nyeri. Yang poin B, klien atau pasien melaporkan adanya peningkatan rasa nyaman. Kemudian yang poin C, klien atau pasien dapat mempertahankan fungsi fisik dan psikologis yang dimiliki. Yang poin D, klien atau pasien dapat menjelaskan faktor-faktor penyebab nyeri. Yang fungsi E, klien atau pasien dapat memakai terapi yang diberikan untuk mengurangi rasa nyeri saat di rumah. Nah, intervensi ini artinya yang di poin A sampai E ini adalah kriteria hasil. Nah, tadi kan kita punya pasien nyeri nih, datang kepada kita. Nah, untuk mengurangi nyerinya kita harus berpedoman pada A sampai E ini. Jadi tidak hanya nih tak beri obat anti nyeri, diminum ya. Itu bukan salah satu penanganan nyeri ya di bagian keperawatan. Karena di keperawatan itu kan kita aspeknya adalah bio, psiko, sosio, spiritual. Jadi ada biologis atau fisiknya kita obati, kemudian psikologisnya kita obati, sosialnya kita obati,
kemudian spiritualnya juga kita obati. Itu adalah dunia keperawatan, menyangkut 4 poin ini. Nah, yang pertama kita bahas tentang adanya penurunan rasa nyeri. Jelas, pasien datang dengan keadaan nyeri, kita periksa. Kita punya skala nyeri. Jadi misalkan skala nyerinya adalah 6. Ya, jadi kita memberikan tindakan yang setidaknya bisa menurunkan skala nyeri. Yang tadinya 6, misalkan turun menjadi 5 atau turun menjadi 4. Itu adalah kriteria hasil. Jadi kita harus melihat nyerinya sekian, kriteria hasil yang kita tuju sekian, maka sebisa mungkin pasien ini nyerinya berkurang. Kemudian yang poin B, klien atau pasien melaporkan adanya peningkatan rasa nyaman. Jadi klien ini menyatakan pada kita ketika kita beri tindakan ya. Ternyata klien menyampaikan, "Oh Pak, kemarin ya, oh Pak, ndek wingi sampean kei cara nafas panjang ya. Ternyata nyerinya bener-bener hilang Pak. Saiki penak wis awakku." Nah, itu adalah contoh dari peningkatan rasa nyaman. Jadi yang tadinya nyeri, ternyata kita beri terapi, kemudian pasien merasakan dirinya sudah enakan karena sudah diberikan terapi yang sudah kita berikan. Kemudian yang poin C, klien atau pasien dapat mempertahankan fungsi fisik dan psikologis yang dimiliki. Artinya ketika kriteria hasil ini ya yang ke poin C, jadi si pasien yang tadinya nyeri, ya misalkan nyeri pada bagian perut ya, pasti dia ketika berjalan itu tidak nyaman. Dia lebih memilih posisi yang tidur, istirahat. Maka pada saat inilah ketika kita menggunakan perencanaan nyeri atau mengurangi nyerinya, si pasien ini dapat mempertahankan fungsi fisiknya secara normal. Yang tadinya sakit nyeri di bagian perut, paling tidak sakitnya reda dan dia bisa bolak-balik kanan kiri, bisa duduk. Kemudian psikologisnya juga dimiliki, artinya dia tidak terlalu berpikir tentang keadaan nyerinya atau tidak stres pada nyerinya. Jadi selain kita mengurangi nyerinya, kita juga harus mengurangi proses psikologisnya agar dia bisa kembali ke poin 2, yaitu merasa nyaman. Kemudian yang poin D, ini adalah pasien dapat menjelaskan faktor-faktor penyebab nyeri. Nah, artinya ketika kita merawat pasien dengan kondisi nyeri, paling tidak pasien itu dapat menyebutkan, "Pak, kondisinya gimana?" "Oh, alhamdulillah Mas, saiki rada mendingan. Wong biasae digawe lungguh ya, biasanya digawe lungguhe krasa nyeri. Saiki enggak." Nah, artinya dia tahu kondisi-kondisi penyebab nyerinya. Apakah nyerinya tadinya dibuat duduk, ataukah nyerinya dibuat berdiri, ataukah nyerinya dibuat berbaring. Paling tidak dia itu bisa menjelaskan atau paham tentang nyeri ini timbul karena saya ngapain sih? Apakah saya duduk, apakah saya berjalan, atau apakah saya berlari. Nah, kemudian yang poin E, klien atau pasien itu dapat memakai terapi yang diberikan untuk mengurangi rasa nyeri saat di rumah. Artinya yang poin E ini kalau misalkan kita berobat di layanan poli, bukan rawat inap, artinya obat itu kan kita konsumsi di rumah. Bagaimana kalau mereka yang sistem rawat inap, artinya ada kemungkinan ketika dia pulang, dia tidak diberikan obat tambahan. Ya kembali lagi dengan terapi keperawatan. Yang kemarin kita bahas ada misalkan guide imagery, kemudian distraksi, kemudian relaksasi. Nah, setidaknya kalian ini dapat memakai beberapa terapi yang sudah kita ajarkan ketika klien ini di rumah. Ketika dia ada nyeri di rumah, paling tidak dia punya bekal. Oh tadi, ndek wingi aku ning rumah sakit iki diajari nganu lek misalnya nyerine teko nafas dalam. Cobalah saiki ning omah tak terapno wong awakku krasa nyeri kabeh iki. Nah, itu adalah
contoh yang di poin E. Jadi kita sebagai perawat itu tidak hanya mengobati saja, melainkan ini tadi memberikan pemahaman bagaimana konsep nyeri itu kepada si pasien. Mungkin sekian dulu ya pembahasan tentang ini, yaitu pada pengkajian. Kemudian untuk pertemuan depan kita akan bahas tentang implementasi atau tindakan yang harus dilakukan, kemudian dan juga evaluasi. Seperti biasa, untuk absensi silakan di kolom komentar. Jika ada pertanyaan, kalian tampung dulu, kalian tulis sebanyak-banyaknya. Kalau misalkan sudah ada pertemuan, bisa kita bahas di pertemuan. Kalau misalkan kalian masih tidak sabaran, bisa kalian tanya melalui WhatsApp, dan usahakan kalian punya grup WhatsApp satu kelas. Jadi biar semuanya itu bisa paham. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.